ciptaan Rinto Harahap. Nah, ini bagi yang ibu-ibu yang seumuran sama aku ya, pasti tahu banget lagu ini. Kalau nggak salah lagunya Masihkah Kau Ingat. Ini mengedukasi juga dong. Betul. Aku lihat kan ada kebersamaan. Ini sisterhood banget loh, Mbak Nani, Mbak Yayu, sama Mbak Iis. Iya. Jadi gimana nih Mbak? Kan biasanya cewek-cewek berantem. Nih sampai sekarang berantem nggak nih Mbak? Alhamdulillah. Itu lagu pertama yang langsung ngehits ya? Enggak, bukan? sebenarnya saya di album sebelumnya tuh ada yang di Jackson Record 2 album. Nah, pas lagu Bang Rinto yang di Lollipop sama Bang Rinto, itulah lagu pertama yang meledak, album pertama yang meledak di Lollipop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, aku seneng banget karena aku tuh ngefans banget sama ini. Aduh, ini sih bukan hanya sekedar penyanyi ya guys. Ini adalah legend. Catet. Oh, lagunya yang paling aku suka itu kalau nggak salah judulnya Jangan Sakiti Hatinya, ciptaan Rinto Harahap. Nah, ini bagi yang ibu-ibu yang seumuran sama aku ya, pasti tahu banget lagu ini. Kalau nggak salah lagunya Masihkah Kau Ingat Sayangnya. Tahu dong siapa lagi kalau bukan Mbak Iis Sugianto. Dan aku lagi nunggu nih guys, tuh nih hujan ya by the way, tapi karena saking ngefans jadi saya lagi nunggu Mbak Iis. Nah itu dia mobilnya tuh guys. Oke, Mbak Iis udah datang. Assalamualaikum. Mbak Iis. Sekarang kita COVID ya Mbak. Iya. Tuh lihat dong. Iis Sugianto. Coba Mbak, badannya Mbak, ya Allah langsing. Coba muter-muter Mbak, muter. Ih, keren ya guys. Inilah dia Iis Sugianto Mbak, thank you banget. Iya, aku juga kangen sama kamu nih. Aduh, Kita tebak soalnya umurnya. pandemi kan kita tetap harus kreatif Iya. ya. Jadi aku pengen banget ngobrol-ngobrol sama Vena. Banyak banget konten kamu yang aku suka. Alhamdulillah. Bermanfaat. Amin. Dan aku senang orang-orang yang seperti itu. Kita mesti saling mendukung ya nggak? Masih saling support dan sharing. Benar. Jadi Mbak Iis tuh umurnya tebak berapa? Aduh, malu deh kita. Yang jelas ini perempuan hebat. Lah aku bilang Mbak Iis pakai formalin apa sih? Bayangin loh, nggak pernah tua. Tuh, badannya nggak pernah gemuk. Tuh, padahal tidak. Saya nggak diet terlalu berat loh sekarang karena ya sakit COVID kemarin. Iya, makanya aku juga mau nanya nih, tapi survivor dan yang pasti ini pengen sharing ya buat kita semua. Benar, Gimana benar. caranya bisa melalui itu semua, Pak. Bener banget. Jadi guys, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe di mana di Vena Melinda Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, seperti janji saya di sebelah ini sudah ada legend ya. Lagunya apa Mbak? Ayo nyanyi buat saya Mbak. Masihkah kau ingat Sayang, Terus Mbak, gadis yang pernah kau sayang. Itu lagu ciptaan Rinto Rinto. Harahap. Ya ampun, tahun Tahun 80, percaya nggak sih 40 tahun. Dan lagu itu tetap aja sampai sekarang anak-anak yang SMP juga bisa hafal. Karena mungkin gampang ya. Iya. Sayangnya 12 kali, terus nadanya tuh gampang gitu loh. Jadi lagu itu berkah buat aku. Itu Berkah banget. lagu pertama yang langsung ngehits ya? Enggak, sebenarnya bukan? saya di album sebelumnya tuh ada yang di Jackson Record 2 album. Nah, pas lagu Bang Rinto yang di Lollipop sama Bang Rinto, itulah lagu pertama yang meledak, album pertama yang meledak di Lollipop. Oh wow. Can you imagine guys, tahun 80 saya umurnya baru 8 tahun. Jadi kita beda nih 11 tahun ya. Iya.
Ya Allah Mbak, benar-benar Mbak, Dan saya lagu amazed itu banget. membawa saya menjadi wakil Indonesia loh Di Filipina. First Asian Festival di Filipina. Wow, itu jadi sekelas kayak Indonesian Idol sekarang lah ya. Tuh. Jadi bergengsi banget. Bergengsi banget. Dan menang? Membawa nama negara, enggak. Saya nggak menang. Walaupun itu saya tetap bangga. Iyalah. Karena pada saat itu saya bukan penyanyi festival. Oh. Saya penyanyi rekaman yang diberi kepercayaan karena pada saat itu album saya mencapai 1 juta kopi. Wow, kaset ya? Iya, waktu itu. Jadi syaratnya itu siapapun artis yang mencapai 1 juta. 1 juta kopi bisa mewakili Indonesia di First Asian Pop Song Festival. Wow, gitu. Keren. Bangga banget. Terus dapat ini dong bonus dari produser kan, biasanya gitu kan? Pasti dapat bonus. Terus dapat jalan-jalan. Pokoknya Bang Rinto tuh kan baik banget. Iya. Karena produser saya itu seorang seniman ya. Jadi appreciate banget. Iya. Dan aku bangga banget menjadi artis Lollipop pada saat itu. Gitu. Gimana sih Mbak zaman dulu rekaman tuh Mbak? Iya bener. Saya tuh mengalami dari yang analog sampai digital. Oh gitu. Jadi aku mengalami yang proses yang dari zaman kalau nyanyi itu harus dari yang pertama sampai akhir. Oh, nggak boleh berhenti. Oh gitu. Terus mengalami juga yang bisa dirubah tengahnya aja. Wow. Mengalami juga yang digital, yang bisa pakai efek. Jadi semua saya mengalami 3 generasi. Keren. Wah, jadi yang namanya Iis Sugianto itu yang pasti benar-benar menjadi inspirasi loh Mbak. Amin. Karena apa? Karena pertama awet mudanya, kedua badannya nggak gemuk, ketiga orangnya lembut banget nih ketahuannya, kalau ngomong tuh halus banget, kayaknya nggak pernah marah ya Mbak ya? Padahal sih marah juga. Marah juga ya? Bener deh, tanya anak saya, cuman ya saya yang efektif aja gitu. Nggak suka yang merepet gitu, karena dulu papiku galak banget gitu. Papi galak, merasa banget aduh kalau galak tuh bikin anak tuh bete gitu. Oh gitu ya. Jadi aku nggak mau. Jadi kalau bisa itu komunikasinya yang enak aja, yang jelas gitu. Kalau mau marah, kenapa saya marah? Pertama, terus apa yang saya inginkan, kenapa saya marah dan apa yang saya inginkan, biar nyampe gitu. Kalau marah nggak kejuntrungan kemana-mana kan nggak efektif. Bener-bener. Yang ada kerut-kerut say. Nah, jadi marah harus efektif, kerja harus efektif. Terus by the way sekarang jadi YouTuber. Weh, apa yang membuat Mbak Iis menjadi YouTuber? Saya baru mulai loh. Iya? Kan baru mulai, aku 6 bulan lalu. Jadi itu ya karena kita juga pandemi gini ya, mau ngapain daripada nothing to do, kita dan ini kita bermanfaat loh. Benar. Jadi kita punya dokumentasi kehidupan yang insya Allah bisa bermanfaat buat generasi kita, terutama anak-anak ya. Iya. Oh jadi ini mengedukasi juga dong. Betul. Aku lihat kan ada kebersamaan. Ini sisterhood banget loh. Mbak Nani, Mbak Yayu, sama Mbak Iis. Iya. Jadi gimana nih Mbak? Kan biasanya cewek-cewek berantem. Nih sampai sekarang berantem gak nih Mbak? Alhamdulillah. Ya kita kalau ya keluarga itu terutama ya ibu saya tuh inginkan. Saya kan 7, musuhnya 8 meninggal 1. Jadi mami papi tuh selalu pesannya kalau keluarga tuh harus saling asah, asi dan asuh. Dan kalau keluarga itu kalau berantem kayak duri dalam daging, nggak sih? Iya. Rugi sendiri gitu. Benar. Kita kepikiran, terus nggak enak ngapa-ngapain. Itu juga nggak betah gitu ya. Jadi itu benar pesan mami tuh, keluarga itu harus ngeruyung, saling bantu, saling sayang. Itu udah berkah. Dan saya rasain banget sih. Iya. Tapi yang hebat Mbak Iis dong. Soalnya apa? Tetap optimis. Kalau aku aja nanti mungkin usia sekarang berarti berapa ya Mbak ya? Saya tahun ini 59 ya. Wow. 60. Tetap semangat, katanya kuliah lagi guys. Apa sih yang mau diraih dari seorang Iis? Itu semua udah ada, apa sih Mbak sampai kuliah lagi Mbak? Saya nggak seneng tuh nothing to do yang akhirnya kita mikir yang enggak bermanfaat gitu rasanya.
aduh jangan deh hidup kita kayak gitu ya. Jadi guys, kenapa aku seneng banget bisa collab sama Mbak Iis. Tadi Mbak Iis bilang kuliah lagi, padahal sudah semuanya ada ya, anak-anak juga udah mentas. Gede, ya. Ini banyak banget loh Mbak Iis pertanyaan-pertanyaan dari Instagram. Tapi sebelumnya jawab dong Mbak. Apa? Kenapa sih betah menjomblo Mbak? Gak betah. Oh nggak betah sebenarnya ya? Gak betah. Jadi pasti berharap ya, karena saya tahu idealnya wanita itu ada pasangannya. Kalau wanita ya, karena apa? Dia itu patut dilindungi, ya kan? Saya juga coba, pasti Vena juga merasakannya, kita ada kondangan, ya kan? Kawinan ya? Iya, kawinan. Sendirian. Ya. Terus ada pesta apalah, rasanya. Sebaiknya tuh berpasangan, karena perempuan itu sebaiknya dilindungi. Tapi kalau nggak ada mau apa? Masa kita mau teriak-teriak begini? Ya enggak, dinikmatin. Dinikmatin aja, disyukuri, dan percaya itu pastilah yang terbaik, gitu aja. Dan selalu ini ya, saya tuh seneng yang bermanfaat, kayak kuliah atau les bahasa Spanyol gitu. Hola, iya. ¿Cómo está? Aduh, muy bien. Kamu kok bisa sih? Karena aku dulu kan penari salsa Mbak. Itu mitra aku kan semua orang Brazil, orang Kuba. Oh gitu. Kita les bareng yuk. Yuk, Les di mana lagi kan? Aku bisa les ya? sama orang RCTI, Mbak Ratna. Oh gitu. Ini online apa ketemu? Waktu itu sih datang ke rumah. Oh gitu. Iya. Waduh. Oh jadi suka bahasa Spanyol? Ya dulu sih lumayan bisa. Sekarang udah lupa ya, udah lama ya. Maksudnya aku tuh selalu apa ya? Kalau bisa kegiatan kita yang bermanfaat dan ada nilai ibadahnya gitu kan. Aku sih merasa ya, kan hidup hanya sebentar. Betul. Sekilas aja. Kalau bisa ya jangan sampai kita nyakitin orang, berbuat yang merugikan. Ngerumpi gitu ya Mbak ya. Nggak betah. Coba deh kalau ngerumpi sebentar, pulang-pulang sesak napas. Kayaknya pulang-pulang kok sesak napas gitu. Kok nggak enak gitu. Kenapa ya? Aku juga suka yoga, meditasi gitu pantesan. Ini kayaknya resep awet mudanya karena bisa menghealing diri sendiri ya Mbak ya. Iya. Mbak tadi belum dijawab, emang kuliah lagi itu mau bikin bisnis atau apa sih Mbak? Nggak tahu. Vena tahu nggak ke depan mau jadi apa? Enggak, tapi kan kita udah usia kayak aku nih mau 50 kan kayaknya udah stuck nggak sih? Enggak ada yang tahu. Oh Coba, gitu? Perdana Menteri Malaysia umur berapa? Oh iya. Ketika umur 90 lah dia menjadi Perdana Menteri lagi. Waduh, ya kan? Benar. Sekarang Presiden Amerika umur berapa? Iya 70. Iya. Kan dia tetap aja bisa harus berkarya. Betul. Jadi kita ke depan nggak ada yang tahu mau jadi apa, nggak ada yang tahu ya. Menurut aku persiapkanlah diri kamu sebaik mungkin. Iya. Jadi kita bisa nggak menyesal gitu. Iya, Jadi benar. mau jadi apa nanti kita nggak ada yang tahu. Jadi saya ambil S2 ini komunikasi politik ya. Wow. Rasanya aku nyesel banget kenapa baru sekarang. Manfaatnya itu komunikasi, mau bidang apapun. Betul. Kita butuhkan komunikasi. Ya nggak? Rasanya ilmunya tuh aduh, coba dari dulu ya, tapi ya nggak boleh menyesal ya. Betul. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah lagi, lakukan sekarang. Atau mau belajar apapun, do it now. Jadi bisa bermanfaat, walaupun belum kelihatan. Misalnya, buat apa ya gue kuliah? Tapi daripada kita jalan-jalan nggak menentu. Iya. Sekarang COVID ini ya, benar ya. COVID ini aku banyak tugas kan. Rasanya aduh untung aja ya kuliah. Kalau enggak pasti kita ngalamin. Iya. Soalnya anaknya guys, coba usia anak pertama berapa Mbak? 25 tahun. Wow, kedua? Ya, 22 tahun. Wow, sama ketiga? 19 tahun. Wow. Jadi ini benar-benar udah tinggal menikmati hidup sebenarnya Mbak Iis ya. Tapi yang berkualitas. Amin, insya Allah ya. Si kakak juga yang pertama juga lulus dengan magna cum laude. Wow, cowok ya? Cewek. Oh cewek. Yang kedua? Yang kedua lulusnya juga baik. Oke. Lulusnya juga baik. Yang ketiga dia sekarang bakat
penting malah. Wah, yang paling Jadi kecil kayak, itu. Shana. Siapa namanya? Shana. Shana, ya. Aku nggak pernah berharap anakku Aha. jadi artis loh. Oh. Nggak pernah. Kamu begitu nggak? Ya enggak lah, tapi pasti ada lah, namanya genetik kan. Betul, Pasti, ya. oh jadi si Shana nih kayaknya suka tampil gitu ya. Aku juga heran gitu. Ah. Maksudnya tidak berharap Aha. karena kalau bisa dia jadi orang biasa aja gitu Aha. ya. Ya kalau perempuan mungkin punya karir apa, jangan nggak Aha. usah artis gitu Aha. ya. Tapi ya nggak bisa dilarang dan saya sih sama anak support aja apa yang mereka lakukan karena menurut aku sih yang terpenting anak itu adalah berbahagia. Betul. Kalau anak happy, ibu happy. Sebaliknya Udah, juga. itu Dan ini aja. kayaknya dua-duanya semuanya happy ya. Empat-empatnya ya. Amin, insya Allah. Mbak Iis nih, banyak banget pertanyaan Sambil pada aku baru minum berapa ya. jam. Ya silakan. Mbak, Gimana? boleh ya jawab ya Mbak ya. Ini semua pada amazed. Pada nanya ya. Makan ya. Nih, aduh Mbak Iis. Namanya Maria GP. Mau tanya, saya aja masih kepala 3. Mbak Iis ini udah kepalanya hampir kepala 6. Betul. Rahasia cantik awetnya apa? Selain tadi yoga, terus apa lagi? Itu apa? Selain happy ya? Tentu merawat diri ya. Merawat diri juga karena itu tidak bisa dipungkiri. Merawat diri itu harus memang diperlukan disiplin menurut aku ya. Disiplin diri karena apa? Ada krem malam, krem siang ya. Terus kita nggak kena matahari langsung. Facial rajin dong. Facial bukan facial, saya Apa? senangnya ini laser. Oh, laser. Laser rejuvenate itu saya lakukan kira-kira paling nggak 2 bulan sekali ya karena terutama saya terus terang di sini nih saya keriput nih Oh, di sini. tuh Kalau boleh di close up nih. di sini saya Tuh keriput jarang nih. loh ada loh. Ini public figure mau ngaku. Oh, iya Itu di dong. laser Mbak. Apa harus di laser Oh. ya. Di sini saya udah keriput ya, Ha-ha. tapi muka memang keluarga saya itu Awet muda ya kulitnya semua? bagus. Oh. Papi saya meninggal umur 88 tahun, Ha-ha. itu nggak ada kerut. Hah, yang bener. Waduh. Jadi ini ya, apa namanya, memang is in the gene kalau kulit muka. Tapi kalau di sini nggak bisa ditolong ini. Iya, Ini iya. harus laser Laser. ya, harus pakai krem untuk leher. Oh. Terus saya alhamdulillah rambut nggak pernah dicat. Ah, yang bener. Nggak Makanya pernah. rambutnya lebat banget loh. Saya nggak suka dicat, Jadi ubannya nggak ada. cabut. Ah, yang bener. Cabut, saya panggil tukang salon itu 3 minggu sekali. Uh-uh. Karena apa? Saya nggak mau pakai zat kimia. Oh iya, benar-benar itu yang bikin rontok ya. Iya, Ha-ha. terus karena COVID dan tifus kemarin, Ha-ha. saya kan ini rontok. Ini lihat nih baru numbuh nih. Lihat nih pendek-pendek. Iya, iya, Ya. iya. Itu saya juga dirawat. Saya laser. Oh. Laser di salah satu dokter. Itu di lasernya bukannya nggak sakit. Tapi saya jalanin untuk apa? Untuk bisa tumbuh lagi. Kan rontok. Rambut saya rontok banyak banget. Jadi semua itu dirawat, harus dirawat. Terus makan juga ya kurangi karbo lah. Walaupun godaan. Kalau karbo itu ya kayak sebenarnya ini juga kurangin manis-manis ya kan. Oke. Tapi karena untuk hari ini ya kita bersenang-senang dulu lah. Jadi Ya, Mbak Fen. semuanya inside out itu harus diperhatikan ya Mbak ya. Bener. Nih Mbak, tadi kan aku nanya kenapa betah jomblo, kan Mbak udah jawab. Iya. Jadi kan Mbak perawatan apa buat siapa dong gitu? Buat diri sendiri. Oh, bukan buat siapa gitu, pacar gitu nggak ya? Enggak, bukan. Karena semua itu kita kan kita yang bawa badan kita ya, penampilan kita. Kalau kalau ada pasangan sih tentu untuk pasangan. Kan sekarang nggak ada. Jadi ya udah kita jalanin, kita bangga gitu ya, kita Iya. persiapkan diri kita. Kalau ada berjodoh, alhamdulillah. Oh, next itu saya ingin perkawinan saya adalah ibadah saya gitu. Iya. Itu pasti selamat. Enggak, kalau dulu kan kayak ada ego kita Iya, gitu yang betul. dipikirin ya.
gue nggak mau kalau dia nggak begitu kita nggak begini gitu. Rasanya oh saya salah gitu ya. Kalau orang bercerai itu pasti dua-duanya yang salah. Oh, jadi Mbak Menurut Iis aku ya. nggak pernah menyalahkan mantan atau enggak ya? Kalau orang berpisah itu menurut saya yang salah dua-duanya gitu. Dan sekarang saya belajar ya jujur gitu, jujur menilai diri. Itu mendamaikan kita loh. Kalau kita jujur menilai diri tuh damai hati kita. Terus sekarang sama mantan juga jadi kayak kakak adik gitu. Bener-bener perhatian, sayang. Denger dia sakit juga saya sampai aduh doa terus gemeteran, ya Tuhan jangan, itu ayahnya anak-anak ya, kalau bisa dia sehat, bahagia, sukses, dan dia udah menikah lagi. Dan kayaknya benar kalau kita sendiri kita jadi mengenal diri sendiri, benar nggak sih Mbak? Iya kan? Iya. Jadi terus kita tahu ya kesalahan-kesalahan kita dulu gitu kan. Lebih berdamai lah sekarang sama diri kita. Terus rasanya hidup ini jadi indah gitu. Iya. Iya kan? Jadi benar-benar yang namanya pendewasaan diri itu yang membuat kita awet muda, guys. Coba kita kemerungsung, cemburuan, heboh, complicated. Wah, yang ada kerut-kerut say. Bukan itu aja, jadi nggak dikasih ilham, nggak kreatif. Betul, nggak kreatif, ya. Ya kan, karena cepet mikirin. Apalagi mikirin orang lain. Sekarang kita sibuk begini, buru-buru mikirin orang lain. Hebat YouTuber emak-emak. Jadi kita nggak mau kalah nih sama milenials ya. Dong. Kita isinya kontennya ada beban moral juga ya untuk mengedukasi ya. Mbak Iis boleh tahu nggak sih kriteria nanti kalau seandainya Allah memberikan jodoh, mau yang kayak apa sih Mbak? Satu aja. Apa? Dia bisa menjadi imam keluarga. Udah. Itu aja. Kalau dia bisa menjadi imam, tentunya udah mencakup seluruhnya. Menurut aku sih itu ya. Aku pengen selamat dunia akhirat, ya kan? Udahlah, yang paling penting itu. Kalau udah itu udah mencakupi semuanya. Dia udah pasti bertanggung jawab, udah pasti setia. Karena dia imam keluarga, pasti dia melindungi keluarganya. Pengen sih punya family gitu ya. Itu rasanya kasihan kalau lihat anak-anak tuh kalau pergi ke rumah papanya aja merasa ada family. Tapi kalau lagi di rumah ya dia lihat mamanya sendiri. Itu loh yang mereka pikirkan itu. Saya nggak mau mereka punya pikiran bahwa kasihan ya mama itu. Saya nggak mau, makanya saya terus bergembira sama anak-anak itu. Saya semangat kuliah, saya bisa sehat. Itu kan mengurangi beban mereka juga. Betul. Jadi yang terutama itu. Tapi kadang-kadang Mbak ya, aku juga kan sendiri. Kalau anak-anakku kembali ke aku, malah mereka tuh bukan kasihan kadang-kadang. Mereka kadang-kadang ngerasa, wah mama nih standby. Bener nggak? Karena kita nggak ada yang dipikirin lagi kecuali anak-anak, dedikasi kan Mbak. Cuma kalau mantan kita yang sudah menikah, kadang-kadang mereka nggak enak ganggu. Jadi kadang-kadang anak-anak lebih dewasa loh Mbak. Dari kita sangka ya. Yang kita sangka, artinya mereka tidak melihat kita kesepian, justru mereka ngelihat ih mamaku dedikasi loh buat aku. Jadi alhamdulillah. Ya memang iya sih Mbak. Cuma sometimes pernah nggak sih Mbak ngerasa kalau kayak kita sakit, kemarin kan aku tahu ya. Iya. Aku sakit biasa aja kemarin suka, gue pedih banget ya sakit sendiri. Merasakan sakit sendiri waktu Mbak Iis gimana tuh waktu kena COVID kemarin? Aduh, yang saya pikirkan terutama itu anak. Ya, pada saat itu saya tahu, saya pas tahu COVID, anak saya baru mau nengok. Jadi saya bilang jangan, mama COVID. Itu saya sedih karena apa? Gak sempet ditengok. Mereka udah nggak bisa lihat saya lagi karena udah terlarang kan, udah di isolasi. Itu yang bikin saya sedih karena nggak bisa nitipin pesan apapun lewat handphone, lewat surat. Terutama buat kakak ya, kakak kan di Amerika tuh, saya nggak kepengen dia pulang kalau saya dipanggil Tuhan pada saat itu, karena ada saudara kita juga pergi karena COVID kan. Jadi kemungkinan saya pergi karena COVID ada pada saat itu ya. Pada saat itu, jadi saya ingin mempersiapkan mental anak-anak aja nomor satu itu, bahwa
kalian harus menjadi anak yang kuat, anak yang mandiri. Tanpa ibu kamu harus berdiri di atas kaki sendiri gitu. Jadi terus saya nggak pengen kakak pulang. Kakak karena mau graduation Desember. Saya sakit tuh Agustus. Jadi tinggal 6 bulan lagi. Buat apa datang hanya untuk menguburkan saya gitu. Ya ampun Mbak, emang seberapa parah sih Mbak? Mohon kasih tips-tipsnya dok. Oke. Yang pertama, justru kita harus berterima kasih sama Bu Igis. Karena kalau pasien yang mau dirawat, itu pertama buat kebaikan dia sendiri, dia sehat, kemudian dia akan mengisolasi dirinya, sehingga dia tidak menularkan. Jadi sebenarnya pasien yang dirawat adalah pahlawan buat dirinya dan diri orang lain. Nah, jadi kalau nanti sudah pulang, yang pertama jaga supaya tidak ketularan lagi. Ya, jadi tetap melanjutkan protokol menjaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker. Tapi saya bisa menularkan orang lain nggak dok? Karena udah sembuh tidak. Nah, makanya saya bilang orang yang mau dirawat ataupun nanti setelah rawat melakukan isolasi sendiri, ya, itu adalah pahlawan untuk semua orang. Gitu. Yang kedua, jadi jangan dikatakan bahwa COVID itu seumur hidup, tidak. Setelah COVID dia sehat, sudah tidak lagi bisa menularkan orang lain. Kecuali dia ketularan lagi. Justru bahkan yang lebih berbahaya orang lain menularkan Orang yang kepada orang yang sudah sembuh. Itu gitu. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kedua saya hidup. Alhamdulillah. Tuh. Itu pada saat itu separah itu. Jadi waktu sakit sendirian sampai udah tulis surat, itu gimana rasanya kok bisa sembuh? Itu kan pasti kan COVID berhubungan dengan psikologis kita. Siapa yang nguatin gitu Mbak? Karena ada kemungkinan saya itu bisa survive. Jadi 50% saya harus mempersiapkan saya pergi, 50% saya harus ikhtiar kan. Iya. Nah ikhtiar itu saya semangat, saya tetap minum obat, saya ikut anjuran dokter, saya disiplin dan semangat untuk hidup juga harus. Sugianto terkena COVID dan sudah dirawat mungkin di sini ada kira-kira 2 minggu, dan saat ini saya sedang berbicara dengan dokter saya. Mohon maaf, dokter siapa? Dokter Ademala. Dokter Ademala. Iis mau tanya mengenai penyakit COVID ini dok, karena tentunya saya sebagai penyanyi juga merasa kaget ya, kok saya yang udah kayaknya pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan kok bisa terkena juga. Kalau menurut saya kemarin karena ada acara harus membuka masker, saya menyanyi, mungkin di situ saya kenanya. Nah sekarang kedepannya dok. Jadi kalau kangen sama anak ya nulis surat itu? Telepon kan bisa. Oh boleh telepon. Boleh, telepon kan ada selalu gitu. Telepon gitu. Masih boleh video call juga boleh kok gitu. Jadi kayak kita hidup biasa tapi kita harus mematuhi obat segala macam, istirahat, makan juga diatur ya. Yang paling sedih nggak bisa makan. Oh jadi nggak appetite gitu juga enggak Mbak? Nggak bisa, semua rasa belerang di mulut kita. Ya Allah. Nggak bisa makan. Mbak kira-kira kenapa sih Mbak, kok kan Mbak kan yoga, Mbak juga kan hidupnya kayaknya udah dibilang tadi nggak pernah marah-marah. Apa yang bisa ketularan Kan ini saya Mbak? bikin konser amal, jadi live streaming sih. Cuman kita pakai orkestra Topati kan. Oke. Nah pada saat itu latihan di studio 3 kali pakai orkestra, tapi diperiksa di tracing ya nggak ada pemainnya Topati yang kena. Oh, Jadi nggak tahu kena di mana pada saat itu. Ya ampun. Terus saya bikin lomba cipta lagu cinta Indonesia juga. Itu juga di studio. Terus lagi ujian akhir semester ganjil. Ya itu kecapean kali Mbak ya, banyak banget. Banyak banget. Iya. Semester akhir itu ada 4 mata kuliah. Ya ampun. Tugasnya banyak banget, kurang tidur. Iya itu kali Mbak, terlalu diforsir. Betul.
Nih guys, ada lagi pertanyaan dari Yakob Bastian. Mbak Iis, lagu yang paling berkesan dan memiliki nilai historis apa ya? Tentunya ya sebagai penyanyi setiap lagu mempunyai kesan tersendiri. Tapi yang membawa nama saya menjadi terkenal seluruh Indonesia yaitu yang 12 kali sayang itu. 12 kali sayang. Jadi ceritanya dapat lagu itu gimana sih Mbak? Nah pada saat itu kan Bang Rinto ya gak pernah sih cerita-cerita pribadi gitu, gak pernah. Tapi dia itu ini loh bisa melihat, katanya dari gaya aku berjalan, dari suara aku, dari gaya aku, kamu tuh nggak pantas untuk disakitin. Widih, Gitu. keren. Nah, Padahal dalam kehidupannya ada juga. oh ada juga. Tapi semua jadi manis ya, maksudnya aku belajar untuk menerima dualitas kehidupan ya. Kesedihan dan kesenangan itu adalah dualitas yang sama aja, yang harus kita lewatin. Jadi kata Bang Rinto, kamu mewakili wanita-wanita dimanapun berada, jangan dong disakitin sama laki-laki gitu. Oh itu message lagunya. Iya. Dan itu kayaknya kalau di diri Mbak Iis itu kayaknya pas banget. Gitu. Nggak boleh ada yang nyakitin. Amin. Bukan berarti tidak ada yang menyakiti ya. Oh. Tetap gitu, tetap aja ada. Mbak, ini dari Sri Nurhayati 1412. Bunda Iis, nggak ada tuh rencana rilis lagu lagi dengan konsep sekarang. Kan lagu-lagu lama enak-enak loh. Udah apa? Udah, jadi saya tuh nggak pernah berhenti untuk berkarya. Oke. Ya. Ada lagu justru baru, musiknya Topati. Oh, keren dong. Ciptaannya Mbak Rika Ruslan. Judulnya Ku Menanti. Oh. Nah itu udah saya rekam, tinggal rilis aja. Kasih dong bocoran dikit dong. Iya enak banget lagunya. Sepi sendiri, ku tak mau lagi begini. Datanglah datang, cinta yang merindukanku. Sepi sendiri, ku tak mau terus begini. Datanglah datang, cinta yang merindukanku. Yeah. Jadi Mbak, apa sih resep? Biasanya kan orang makin tua itu pasti kualitas suara kan agak menurun. Nah Gitu ini ya? kok tetap aja kayak ABG ya suaranya ya. Aku sih merasa ya sekarang tone aku memang turun. Oh, gitu? Jadi aku biasa nyanyi Jangan Sakiti Hatinya tuh dulu di E. Oh kuncinya. Kuncinya sekarang di D. Tapi menurut aku sih normal-normal aja karena suara itu bukan yang penting, bukan tinggi. Tapi tetap penjiwaan kita. Penjiwaan kita, dan alhamdulillah saya tuh punya ciri khas ya. Jadi orang tuh tetap tahu, oh itu suara Iis. Itu modal. Oh itu suara misalnya Christine Panjaitan. Jadi orang tuh modalnya tuh sebenarnya itu, dan kita menyanyi dengan jiwa. Betul. Kalau kita menyanyi dengan jiwa pasti keluarnya orang tuh nyampe gitu. Terus dia tuh bisa menghibur karena udah nyambung sama orang. Betul, gitu. betul. Jadi intinya Mbak Iis itu kayaknya paket komplit ya. Entertainer iya, penyanyi profesional iya, dan tidak lekang oleh waktu. Amin, Wah, terbukti nih kalau amin. jadi juri di mana-mana udah ya. Amin, Salah udah. satunya kayaknya langganan Indosiar ya. Iya. Mbak, ini ada yang nanya nih dari Resi Taelisya. Gimana sih awal karir seorang Iis Sugianto? Tuh. Nah, saya kan mulus-mulus apa langsung hits? Alhamdulillah aku tuh nggak pernah ngerasain yang namanya sampai berjuang bagaimana gitu, nggak pernah, karena mungkin saya penyanyi rekaman juga ya. Terus mami papi itu pada saat itu kebetulan bukan harus saya mencari nafkah gitu. Kita udah tinggal di Kebayoran waktu itu. Terus papi juga pengusaha. Jadi
mami papi itu ya hanya menyalurkan hobi anak-anaknya ya. Kita semua dilesin piano, harus tahu bermain piano, harus bisa bermain piano. Jadi pertama kali justru kakak saya yang mau diorbitkan. Itu yang Mbak Yayu, Mbak Yayu yang menikah sama Mas Ebit. Oh. Karena dia bisa menciptakan lagu. Oh. Nah, Gitu. karena dia bisa menciptakan lagu, jadi saya yang menyanyikan. Saya yang menyanyikan, didengar sama pencipta lagu, katanya lagunya bagus, tapi anak ibu yang ini juga bisa nyanyi loh. Gitu gara-garanya. Jadi kamu mau nggak jadi penyanyi? Oh, boleh juga. Gitu. Jadi kayaknya hidupnya seorang Iis Sugianto pertama keluarga berkecukupan. Alhamdulillah. Ya, terus begitu mau ini kayaknya nggak ada terseok-seok ya, semuanya lancar. Jadi kayaknya apa dong titik terendah dari seorang Iis Sugianto? Semuanya lancar. Mungkin ini ya, perpisahan kali kemarin sama ayahnya anak-anak itu, saya nggak memberikan yang terbaik buat anak-anak saya. Itu aja. Saya nggak memberikan yang terbaik buat anak-anak saya. Tapi balik lagi, nggak boleh disesalin, nggak boleh. Pasti itu pelajaran spiritual saya, pelajaran jiwa saya. Pasti Allah ingin memberikan apa ya, indah pada saatnya untuk pelajaran jiwa saya. Mungkin sedih kalau dilihat dari mata gitu, sedih. Tapi pasti saya juga nggak bisa menahan itu gitu, nggak bisa. Itu sudah takdir yang saya harus jalanin. Yang penting saya bisa jujur. Saya nggak memberikan yang terbaik buat anak saya. Bagaimana ya saya menutupi itu agar anak-anak juga bangkit, nggak berpengaruh ke mereka gitu. Tapi intinya Mbak, maaf nih ya Mbak ya, aku kan juga pernah di titik yang sama ya. Kalau kita nggak bisa mempertahankan perkawinan, kayaknya kita merasa bersalah sama anak-anak. Tapi waktu itu pernah nggak sih ngajak anak-anak berembuk sebelum ngambil keputusan itu Mbak? Iya, saya terutama pada saat itu ngajak sama anak yang paling kecil. Oh, justru yang kecil? Karena saya takut dia yang paling rentan kan, karena belum, waktu itu SD. Kalau kakaknya kan maksudnya ada yang SMA ya, SMA yang satu 3 SMP. Saya pikir mereka fine-fine aja gitu ya. Yang paling kecil saya ajak bicara gitu. Dan mereka sih, sekarang nih saya tanya, Dek, kalau menurut kamu emang pengen mama balik lagi? Walaupun kan udah menikah ya, ini kan ngomong-ngomong aja. Udah pasti enggak, cuman pengen tahu aja pendapat anak gitu kan. Enggak kenapa? Aku bilang kenapa? Karena mama sama papa nggak cocok. Oh iya? Kenapa kok dia bisa ngambil kesimpulan? Dia tahu papanya nggak bisa mengisi harapan mamanya, mama juga nggak bisa. Baru sekarang kita saling mengenal, kan udah terlambat. Dia bilang gitu. Ya ampun, dewasa banget ya. Kan udah terlambat. Jadi udah jalanin aja. Nggak mungkin, karena papa itu nggak bisa mengisi harapan mama, juga sebaliknya. Dia bilang gitu. Jadi dia pemerhati juga ya, dari sebelum sampai sesudah divorce dia. Dan ini loh, aku juga nggak menyangka ya, anak-anak itu sangat dewasa sekali loh. Dewasa. Kan aku juga bilang, Dek maaf ya, mama nggak bisa berikan yang terbaik buat kamu gitu. Dia bilang enggak kok Ma, aku tahu mama sudah berusaha gitu. Jadi sekarang udah lega lah, perjalanan hidup saya udah lega, tinggal mengisi aja, mengisi di sisa umur saya ini. Saya maunya tetap bisa berkarya, produktif, dan ya beribadah gitu. Jadi guys, ini kalau aku dengerin Mbak Iis ngomong ya, ternyata kalau aku lihat di TV-TV itu bahagianya Mbak Iis itu memang sudah menjadi hal yang memang diutamakan pada saat ini ya. Jadi nggak lagi riweh dengan kenapa sendiri, nggak lagi riweh harus punya suami seperti ini, nggak ya. Jadi benar-benar let it flow dan bersyukur gitu. Betul. Ya.
Betul Nah, banget. jadi ini Mbak yang nanya kenapa kok awet muda mulu. Jadi ya itu udah jawabannya sebetulnya ya guys ya. Jadi jangan ribut kenapa awet muda karena semua tuh udah di dalam. Betul. Iya kan Mbak? Iya. Percayalah itu ya, kalau kita hatinya damai, Iya. terutama damai sama diri sendiri. Nah, itu yang Kalau susah kita tuh. berdamai sama diri sendiri itu harus pandai-pandai jujur. menilai Nah, diri. jujur itu. Iya. Kadang-kadang orang nggak mau jujur sama dirinya ya. Nilai diri aja. Oh, Ah. saya tuh kekurangannya ini. Saya harus tutupi dengan ini gitu. Oke. Jadi kalau itu pasti dibimbing gitu. Oh. Pasti dibimbing. Untuk apa? Berkarya, untuk bisa bermanfaat. Betul, betul. Bermanfaat terutama buat ya diri kita, anak-anak kita, sekeliling kita. Kalau bisa lebih jauh lagi buat negara kita. Oh. Jadi guys, aku juga sangat appreciate sama Mbak Iis. Ternyata dengan vlog terbarunya Iis Sugianto New. Kenapa namanya kok Iis Sugianto New? Emang ada yang old ya? Udah pernah bikin. Oh, udah pernah bikin. Oh, nggak gitu. diterusin. Oh, Gitu. jadi ini yang something new Iya. ya. Dan mau loh berkolaborasi sama pemain-pemain sinetron yang muda-muda ya, terus bisa blending gitu ya. Aduh hebat banget. Mbak, harapannya apa sih sama penyanyi-penyanyi zaman sekarang? Kan kita tahu ya, ini beda generasi, pasti beda etikanya. Betul. Nah, itu gimana Mbak? Modal sebagai penyanyi yang bisa top terus. Menurut aku ya, seorang penyanyi itu harus mempunyai kepribadian yang baik juga. Oh gitu. Sadar akan kemampuannya dan keberadaannya, pandai membawa diri ya. Terus juga bisa down to earth ya, nggak merasa udah segalanya deh ini, nggak ada yang- Diva. nggak ada yang segalanya dan nggak ada yang diva. Apalagi Oke. kita penghibur ya. Iya, iya. Ya teruslah berkarya dan menghibur orang gitu loh. Menjadi penyanyi yang baik, contoh yang baik ya. Karena sedih banget kalau seorang artis itu tidak bisa memberikan contoh yang baik. Jalani dengan baik, berkarya dengan baik, mempunyai kepribadian yang baik. Mbak, aku dong pengen banget nih kata-kata mutiara untuk anak-anak. Karena biar gimana pun sekarang ini kita kan prioritas pasti anak-anak ya Mbak. Apa sih kata-kata untuk dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, harapan Mbak Iis Sugianto untuk mereka? Anak aku, ya tentunya ya mereka udah sering sih aku bilang selalu melangkah tuh ingat kepada pencipta kita. Kalau aku berdoa itu ya berikan ilmu untuk mengenal Allah ya. Iya. Biar dia tuh kuat dasarnya. Anak-anak aku kepinginnya mereka begitu. Jadi melangkah walaupun dia pinter, sepinter-pinternya, setinggi langit ya, kaya sekaya-kayanya, kalau dia nggak punya dasar dan ingat sama penciptanya juga percuma say, ya kan? Jadi aku kepengennya mereka tuh tetap agama nomor satu ya, iya. tapi saya kepengen juga ESQ, Oh, tetap ya. tetap Emotional. quotient sama spiritualnya itu harus dijaga gitu. Jadi memang mendidik anak itu ya harus sabar, penuh kasih. Betul, betul. Gitu. Jadi ya gitulah. Kalau buat anak-anak saya ya, saya kepengennya mereka ESQ-nya bagus gitu. Ya tuh kan guys, nggak sia-sia kalau aku sharing dengan bintang tamu yang ada di Vena Melinda Channel, karena setiap orang pasti punya peristiwa hidup tersendiri. Iya. Bagaimana dia bisa memaknai lebih dewasa terhadap diri sendiri. Yang paling penting katanya Mbak Iis, jujur ya kan. Kalau nggak jujur, gimana kita bisa berinteraksi sama orang lain dengan ketulusan hati? Yang Iya. ada fake ya Mbak, Betul. capek ya? Dan juga itu jujur menilai diri itu kan paling sulit ya saya. Betul, Jadi betul. Kita selalu denial gitu. Iya. Oh saya nggak begini. Oh saya nggak ego, saya nggak sombong, tapi sombong. Tapi sombong gitu. Nah itu yang harus Iya. berjuang sih sebenarnya. Dan ini untuk single mom di seluruh manapun di dunia ini, jangan pernah merasa sendiri, Iya, benar nggak? Jangan minder. Minder, betul. Apalagi Mbak, jangannya. Harus tangguh. Apalagi Mbak, harus Jadi- strong. Iya. Tangguh ya, tangguh itu berani mengambil resiko. Iya. Berani memecahkan masalah. Iya, betul, nomor betul. satu. Dan memutuskan ya Mbak Iya. ya.
Memecahkan masalah itu ya kan harus bijak. Iya, ya betul, kan? betul. Kapan kita harus mengambil keputusan yang tepat? Iya. Itu perempuan yang tangguh. Dan pesan kita ini bukan hanya untuk single mom ya. Iya. Semua ibu deh, semua ibu itu adalah harus menjadi perempuan yang tangguh karena di tangan kita. Tapi kadang-kadang kalau kita punya suami, kita jadi nggak terlalu percaya sama diri sendiri loh. Begitu ya? Iya, waktu mungkin saya kali ya, apa-apa nanya suami. Kan karena kan sekarang nggak ada yang ditanya, Mbak. Gimana tuh, Mbak? Tapi itu ibadah, nanya sama suami itu. Oh, tetap boleh ya? Tetap boleh, dan kita harus menghargai gitu kan pendapatnya dia, Iya, terus iya. kita diskusi yang terbaik yang mana. Oh, gitu. bedanya itu aja. Iya, dulu Oke. kesalahan saya juga pikir kita itu pasti bisa memecahkan masalah, terus kita melompati dia, padahal kita nggak mau dia jadi, kita nggak mau membebani dia, padahal itu menyakiti dia. Oh gitu. Jadi seakan-akan dia nggak eksis, itu juga nggak boleh ya. nggak Tetap harus boleh. kulonuan gitu ya. Dan dia merasa dihargai kalau kita berdiskusi. Oke. Nih, kita ada masalah ini, sebaiknya Iya. bagaimana ya? Kan dia juga harus kita mintakan pendapat. Oh. Pada saat itu dulu, udah deh kasihan dia deh, dia udah cari uang aja. Udah kita begini aja, itu ternyata menyakiti dia. Oh gitu. Wow. Itulah guys, jadi cerita hidup, karir, cintanya seorang Iis Sugianto kepada ketiga anak-anaknya, dan aku yakin banget ini yang nonton pasti seneng banget, terobati ya terhadap suara manja ya. Jadi ini bukan dimanja-manjain loh guys, ini emang asli dari sononya begitu. Iis itu kayaknya orangnya memang lembut ya Mbak Iis ya. Bintangnya apa sih Mbak kalau boleh tahu? Scorpio. Oh, keras dong sebetulnya Scorpio tuh. Iya. Aku tuh kalau punya keinginan tuh ya bener-bener saya serius menjalani, dan saya orangnya memang disiplin ya, punya timetable, jadi Iya, agenda iya. itu saya catat Mbak. Jadi saya catat besok itu mau apa aja, Iya. sampai keramas, sampai facial, sampai bener. Wah keren. Mau ke penjahit, apa terus saya coret. Kalau iya, malam mau iya. tidur saya coretin. Ini udah, ini belum. Saya pindah nih yang belum ini ke hari selanjutnya. Jadi nggak ada yang miss gitu. Iya, jadi punya manajemen waktu yang baik. Betul. Aduh guys, pokoknya ngobrol sama my sister ini bener-bener banyak banget ilmu, dan yang pasti aku pengen banget awet mudanya kayak Iis Sugianto, tetap semangat. Mungkin aku habisnya juga ambil S2. Yes. Benar-benar. Dan ini kiprahnya di politik aku tunggu ya Mbak Iis, karena aku yakin banget orang-orang kayak Mbak Iis itu diperlukan ya di parlemen, karena kita tahu seperti masalah royalti Mbak, itu harus ada pelaku industri dari musik yang masuk ke DPR RI. Sekali lagi Mbak Iis, tetap semangat, strong, cantik, tangguh, seksi, sehat. Jangan lupa guys, pokoknya saksikan terus di Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Thank you. Udah paham? Iya. Kita mulai ya. Belakang. Forward and back. Iya.
Enca-caca. Ayo Mbak Is, tuh. Enca-caca, maju. Ini sampai jalan Pak. One, set. Ini putar, iya. Putar lagi Mbak, iya. Yang seksi Mbak, putar lagi, iya. Pantesan ini Putar, iya. Akhirnya lemaknya jadi nggak ada. Terus, caca-caca, putar. Caca-caca, oke. Yang tadi side, caca-caca, pak. Caca-caca, pak. Caca-caca, pak. Yang cross, one. belakang. Caca-caca. Guys, ini seperti janjiku, banyak banget suka nanya. Ini sebetulnya Venascape dalamnya kayak apa? Nah, mumpung ada Mbak Iis, aku sekarang mau langsung Mbak Iis merasakan Venascape tuh. Ini lucunya. Ya, Mawar ini warnanya banget. spesial buat Mbak Iis, coklat tuh. Dalamnya cheesecake. Ini cheese cream atasnya. Oh, terus dalamnya? Dalamnya kita lihat, coba Mbak Iis yang potong. Kita lihat dalamnya. Oh, dia biasanya kalau kayak gini tuh, kalau nggak ini apa, lapis Surabaya. Nah, ini enggak. Ini bukan. Dalamnya kalau nggak salah coklat nih. Tuh. Nggak apa-apa ya, habis kita salsa. Nggak apa-apa. Oke, iya. Hmm. Oh, red velvet. Oh, red velvet nih. Iya. Halo Fania. Fania, mau rasain nggak kek? Oh, belum mandi. Ini kunci kamar mama. Yuk. Oh, mau di Mau di sini makan kek yuk. Coba yuk kita rasain red red velvet. velvet. Apa, Dek? Gimana Mbak Iis? Tapi enak loh guys. Nggak terlalu manis Nggak kan? terlalu manis Iya. karena itu. Nih, Fania mau? Hmm. Yeay. Gimana Venascape? Yummy. Gimana? Enak kok. Nggak terlalu manis, aku suka nih. Ya, jadi buat semuanya yang udah pesan Venascape, terima kasih. Dan ini aku akan kirim buat kalian karena yang tadi udah nanya sama Mbak Iis Sugianto pemenangnya siapa, nanti aku kasih tahu di Instagram aku. Oh, lucu banget, dikasih cake. Tuh. Mau lagi kan ya? Enak. Kamu lapar ya? Oke guys, jadi thank you banget yang udah selalu nonton Vena Melinda Channel dan juga Iis Sugianto New. Semangat terus ya untuk mendukung kita supaya subscribernya bisa 1 juta. Amin. Thank you for watching Vena Melinda Channel. Thank you Mbak Iis. Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi ya guys. Jangan lupa nih Venascape, kalian harus sering lihat dari Instagram saya Vena Melinda Real ya. Jadi kita bisa kirim ke tempat kalian semua. Bye.